Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Karena kita berkendala di saat kondisi kita COVID-19 ini, pada video role play mata kuliah komunikasi bisnis dengan tema laporan dan proposal bisnis ringkas, pada video ini kami akan mensimulasikan sebuah rapat bisnis secara daring melalui Zoom yang dihadiri oleh pemilik usaha coffee shop, Nusantara Brew, seorang investor, dan seorang konsultan bisnis. Agenda rapat hari ini adalah mendengarkan laporan pengembangan usaha selama 6 bulan terakhir sekaligus membahas proposal pengembangan bisnis. Setelah memberikan pertanyaan dan tanggapan, kemudian konsultan bisnis akan memberikan saran sebagai bahan evaluasi. Baik, apabila seluruh peserta sudah siap, saya persilakan kepada Bapak Rizky selaku owner untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih pada narator yang telah memberikan saya waktu, dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada rapat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, selaku owner dari Coffee Shop Nusantara Group. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan perkembangan usaha kami, sekaligus menampilkan proposal dari pengembangan bisnis Coffee Brew Nusantara ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini sudah full screen belum? Jadi ini adalah proposal pengembangan usaha coffee shop Nusantara Brew. Nah, jadi usaha kopi Nusantara Brew ini telah berdiri sejak Januari 2024 di Jalan Menteng Raya nomor 2 Jakarta Pusat, dengan lokasi yang nyaman dan terdapat juga ruang bersantai dengan modal awal 450 juta. Target omset itu per bulannya bisa sampai 80 juta dan memiliki laba bersih sekitar 25 juta. Jadi jika Bapak Ibu melakukan investasi pada usaha ini, estimasi balik modalnya itu sekitar 18 bulan aja nih. Nah, ini kinerja dalam 6 bulan terakhir. Mengingat kopi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehari-hari mereka pastikan kalau misalnya membutuhkan minuman, mau ngopi apa teh gitu. Jadi itu kopi ini udah produk yang paling menguntungkan jika Bapak Ibu ingin menanamkan modal. Dan ini adalah pencapaian utama dari bulan Januari sampai Juni 2026 ini, atau per 6 bulan ini. Produk terlaris ini ada di Kintamani Brew, ada di Kopi Toraja, ada di Gayo Cappuccino, teh rempah, dan French dan French. Oke. Ini adalah rencana kedepannya. Kita akan melakukan ekspansi lokasi, estimasi modal, dan timeline persiapan. Nah, selain itu, kita juga ada rencana untuk pengembangan sebuah aplikasi untuk sebagai loyalitas pada pelanggan dari Kopi Nusantara Brew ini. Nah, fitur aplikasinya itu ada point award, terus ada voucher-voucher diskon juga, dan juga sebagai bentuk kemudahan digitalisasi dengan COVID-19 yang tengah melanda ini. Nah, manfaat bagi retensi pelanggan ini adalah meningkatkan loyalitas dan frekuensi kunjungan tentunya di masa depan, serta memiliki kumpulan data insight perilaku pelanggan untuk mengetahui strategi apa yang kita akan jalankan selanjutnya, dan juga sebagai penguatan brand digital. Jadi, seperti itu. Kita juga ada kerjasama untuk kopi petani di Indonesia dengan kualitas bahan baku yang terjamin, kelanjutan petani, dan juga memperkuat kerjasama. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi di PPT kali ini.
Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Rizky. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi usaha serta rencana pengembangan yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Zahra selaku investor kami untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait proposal yang telah dipresentasikan dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Alda untuk menanggapi proposal yang terkait. Silakan Ibu Zahra. Baik, terima kasih. Setelah mendengar pemaparan tadi, saya melihat bahwa coffee shop Nusantara Bro ini tuh memiliki perkembangan yang cukup baik, baik dari sisi pendapatan maupun jumlah transaksinya. Namun, saya ingin mengetahui lebih jauh mengenai rencana pembukaan cabang kedua ini. Apa strategi yang akan dilakukan agar pembukaan cabang tersebut tetap memberikan keuntungan dan tidak mengganggu operasional cabang pertama? Selain itu, bagaimana perusahaan memastikan kualitas pelayanan dan cita rasa produk tetap sama ketika nantinya memiliki lebih dari satu cabang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Zahra. Sebelum membuka cabang kedua, kita itu bakal melakukan riset terlebih dahulu nih buat mengetahui potensi pasar, tingkat persaingan dan kebutuhan pelanggan di wilayah itu. Dengan begitu, kami itu dapat memilih lokasi yang paling tepat dan strategis. Dan untuk menjaga agar operasional cabang pertama tetap berjalan, kami terus menerapkan SOP gitu, untuk standarisasinya seperti itu, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk menurut saya sendiri, laporan ini tuh disampaikan menunjukkan bahwa usaha ini tuh memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang. Namun, sebelum melakukan ekspansi, saya menyarankan agar perusahaan itu lebih fokus meningkatkan layanan loyalitas pelanggan melalui program membership ataupun aplikasi digitalnya. Dengan begitu, pelanggan akan lebih memiliki alasan untuk kembali melakukan pembelian di Nusantara ini. Selain itu, perusahaan juga harus perlu melakukan evaluasi laporan keuangan secara berkala, terutama terkait arus kas dan biaya operasional. Hal ini penting agar keputusan membuka cabang baru benar-benar didasarkan pada kondisi keuangan yang sehat. Saya juga menyarankan agar dilakukan analisis pasar dan juga survei lokasi secara lebih mendalam, sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Dari diskusi sejauh ini dapat kita lihat bahwa pengembangan usaha tidak hanya memerlukan modal, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang. Sebelum rapat kita akhiri, saya persilakan kembali kepada Ibu Zahra apabila masih ada pertanyaan atau tanggapan lainnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya masih memiliki satu pertanyaan lagi. Saat ini persaingan bisnis coffee shop itu kan sangat ketat. Menurut Bapak Rizky, apa keunggulan utama coffee shop Nusantara Bro ini dibandingkan dengan kompetitor lain? Kemudian, strategi pemasaran apa yang akan dilakukan agar cabang baru nantinya itu dapat dikenal masyarakat sejak awal beroperasi? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita itu memiliki keunggulan pada penggunaan biji kopi lokal yang berkualitas, pelayanan yang ramah dan optimal, dan juga konsep tempat yang nyaman untuk bekerja maupun berkumpul. Jadi seperti itu. Kita itu bekerja sama dengan kopi lokal dan memilih kopi yang terbaik. Juga dalam penanganannya kita harus melakukan improvement, yaitu membuat aplikasi juga untuk kenyamanan pelanggan. Untuk strategi pemasaran, kami juga memanfaatkan media sosial juga nih, seperti Instagram, TikTok, dan juga bekerja dengan konten kreator. Nah, saya setuju banget nih dengan strategi tersebut. Namun saya juga menyarankan ya, agar perusahaan itu memanfaatkan data pelanggan dari program membership nih untuk mengetahui kebiasaan konsumen sehingga promosi yang dilakukan itu bisa lebih tepat sasarannya. Selain itu, juga perusahaan dapat melakukan survei kepuasan melalui pelanggan secara berkala agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan mampu bersaing dengan kompetitor. Dengan strategi tersebut, saya juga optimis nih untuk peluang keberhasilannya membuka cabang kedua akan semakin besar. Baik, terima kasih Pak Rizky dan Bu Alda atas penjelasan
penjelasan serta masukan yang telah diberikan. Setelah saya mendengar presentasi dan hasil diskusi hari ini, saya melihat bahwa Coffee Shop Nusantara Brew ini tuh memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Laporan kinerja yang disampaikan juga menunjukkan bahwa perkembangan usaha Nusantara Brew ini positif. Saya juga berharap setiap rencana pengembangan dapat dilakukan secara bertahap dan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan keuangan perusahaan. Selain itu, kualitas produk dan pelayanan juga harus terus dipertahankan agar pelanggan tetap merasa puas dan loyal terhadap coffee shop Nusantara Brew ini. Saya rasa semua pertanyaan saya sudah terjawab. Terima kasih atas penjelasan yang sangat baik. Saya berharap proposal pengembangan bisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang sesuai dengan target perusahaan. Baik, terima kasih Ibu Zahra. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas seluruh pertanyaannya dan masukan sarannya pada Ibu Alda. Oke. Dan semuanya kami jadikan bahan evaluasi dalam menyusun strategi coffee shop Brew ke depannya. Kami akan berusaha menjaga kualitas produk, meningkatkan layanan, serta mempersiapkan pembukaan cabang kedua dan perencanaan yang lebih matang untuk tujuan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta rapat atas diskusi yang telah berlangsung dengan baik walaupun di kondisi kita yang saat ini sedang COVID. Berdasarkan hasil rapat hari ini dapat disimpulkan bahwa Coffee Shop Nusantara Brew memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang ya. Laporan kinerja menunjukkan hasil yang positif. Sementara proposal pengembangan usaha juga telah memperoleh berbagai masukan yang bermanfaat dari investor, Ibu Zahra, juga dari konsultan bisnis kami yaitu Ibu Alda. Semoga seluruh hasil diskus hari ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat sehingga pengembangan coffee shop Nusantara Brew dapat berjalan dengan lancar. Demikian roleplay mengenai laporan dan proposal bisnis ringkas yang telah kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas presentasi dan diskusi hari ini. Saya berharap seluruh rencana pengembangan bisnis ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi Coffee Shop Nusantara Brew. Terima kasih, semoga seluruh masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sehingga Coffee Shop Nusantara Brew dapat terus berkembang dan mampu bersaing di dunia industri coffee shop. Amin. Terima kasih juga pada seluruh pertanyaan, masukan, dan saran yang telah diberikan. Kami telah mencatat dan menjadikannya seluruh hasil diskusi ini sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan bisnis ke depannya. Dengan demikian, rapat pada hari ini telah selesai. Demikian roleplay mengenai laporan dan proposal bisnis ringkas yang telah kami tampilkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya tutup rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.